Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Nanggreni, mahasiswa SIPK IP PGRI Bangkalan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Di sini saya tidak sendirikan, melainkan ada beberapa teman saya yang akan membantu saya menerangkan beberapa materi. Yang pertama ada saudari Kurnia, saudara Anam, dan saudara Asmat. Di sini kami memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Bahasa yang terhormat Bapak Yani MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Kami di sini dari kelompok 9 akan menyampaikan filsafat bahasa dalam filsafat Islam. Di sini kami sudah memberikan sub-sub pembahasan yang sudah tertampil di layar PowerPoint kami, yaitu ada pengertian filsafat, pengertian bahasa, relasi filsafat dan bahasa, filsafat Islam, dan filsafat bahasa dalam filsafat Islam. Nah, di sini saya sudah mendapatkan kesempatan bahwasanya saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan memandu kesempatan kali ini. Biar tidak berlama-lama, di sini saya sebagai materi pertama menyampaikan tentang pengertian filsafat. Nah, manusia tidak akan lepas dari kegiatan berfilsafat dalam kehidupannya. Filsafat diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Di sini juga menyebutkan bahwasanya dari sudut etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang ada dua arti, yaitu philo yang berartikan mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan. Nah, jika digabungkan keduanya diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Lalu selanjutnya ada pengertian bahasa. Siapa sih yang tidak mengenal bahasa di dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya mengenal ya. Nah, di sini pengertian bahasa itu adalah sebuah komunikasi atau alat kita berkomunikasi dengan orang lain. Dengan pengertian populer, bahasa merupakan percakapan. Yang namanya percakapan bahwasanya di sini tidak adanya satu orang, melainkan dua orang yang saling bercakap-cakap. Bahasa muncul tatkala bunyi dan ide tampil dalam sebuah obrolan atau wacana. Nah, di sini berbahasa tidak selalu dalam bentuk dialog seperti yang saya sampaikan barusan, tetapi bisa saja monolog, artinya dilakukan satu orang. Hanya ketika seseorang berbicara sendirian, bisa saja pembicaraan itu ditunjukkan secara mental pada orang lain sebagai pendengar, atau kepada diri kita sendiri, atau bisa jadi kepada figur yang tidak hadir secara nyata, seperti Tuhan atau seseorang yang hadir dalam imajinasi. Nah, di sini bahasa itu ruang lingkupnya sangat besar. Bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi, sebagai penyambung dari silaturahmi juga bisa, karena di sini bahasa itu mempunyai alat yang besar, yaitu alat untuk berkomunikasi ataupun bercakap-cakap dengan individu lainnya. Oke, dari pemateri selanjutnya dipersilahkan ada saudari Kurnia, saudara Anam, dan saudara Asmat. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah Mbak Lidiana sampaikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang relasi antara filsafat dan juga bahasa. Nah, berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan, maka bahasa dan filsafat memiliki hubungan dan relasi yang sangat erat. Bahkan, hubungan antara filsafat dan bahasa merupakan sebuah hubungan yang kualitas sebab akibat, yang kehadirannya tidak dapat kita tolak. Nah, bagi para filsuf, bahasa dianggap sebagai sahabatnya dalam setiap kegiatan filsafatnya dan tidak akan terpisah oleh apapun, sehingga lambat laun bahasa menjadi objek perenungan yang menarik bagi para filsuf dan menjadi bahan penelitian dunia filsafat. Filsafat dan bahasa atau filsafat bahasa kini menjadi suatu kajian tersendiri. Nah, mirip seperti suatu kajian keilmuan baru yang belum lama ada di dunia kajian ilmu pengetahuan modern. Nah,
Dengan adanya relasi antara filsafat dan juga bahasa, itu dapat disimpulkan bahwa relasi bahasa dan filsafat itu memiliki 3 aspek yang menyebabkan hubungan atau relasi antara keduanya itu. Yang pertama yaitu memiliki hubungan sebab akibat. Yang kedua, dalam kajian filsafat analitik secara analisis telah jelas memberikan gambaran bahwa benar secara analisis diantaranya dikatakan memiliki hubungan yang jelas. Nah, yang ketiga itu adalah strukturalisme, yang secara umum dapat dikatakan bahwa karena ternyata dalam kajian bahasa memiliki susunan atau bangunan yang struktur tersendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat bahasa. Nah, perhatian para filsuf terhadap bahasa semakin besar. Mereka bahwa dalam kenyataannya banyak persoalan filsafat, konsep filosofis akan menjadi jelas dengan menggunakan analisis bahasa. Seperti yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya bahwa filsafat dan bahasa mempunyai relasi yang sangat erat. Nah, hal ini menjadi penting karena filsafat bahasa mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu bahasa. Karena filsafat bahasa adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan juga hukumnya. Filsafat bahasa juga mempunyai sebuah objek. Nah, menurut Rizal Muntashir menyebutkan bahwa objek material filsafat bahasa adalah bahasa kefilsafatan atau bahasa yang dipergunakan dalam filsafat. Filsafat bahasa itu merupakan gabungan antara linguistik dan juga filsafat. Nah, filsafat bahasa ialah teori tentang bahasa yang berhasil dikemukakan oleh para filsuf sebagai usaha untuk memenuhi keilmuan yang bersifat konseptual melalui pemahaman terhadap bahasa. Nah, bahasa dapat ditinjau secara fungsional, yaitu sebagai alat komunikasi sehingga pesan manusia ke manusia lain dapat tersampaikan. Menurut Rizal Muntashir, filsafat bahasa ialah suatu penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang digunakan dalam filsafat, sehingga dapat dibedakan pernyataan filsafat yang mengandung makna atau meaningful dengan yang tidak bermakna atau meaningless. Baik, sebelumnya sudah dibahas oleh Mbak Kurnia tentang filsafat bahasa dan juga filsafat Islam. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut dengan kajian filsafat Arab. Kedudukan ini didasari pemikiran-pemikiran orang Arab pada saat itu. Seperti yang kita ketahui bahwa pemikiran filsafat dimulai dari beberapa pertanyaan yang mendalam tentang asal-usul alam, dilanjutkan kepada pola pemikiran tentang manusia, lebih kepada ekspektasi manusia, atau lebih jauh kepada antropologi filsafat yang mempertanyakan siapa, dari mana, dan hendak kemana manusia tersebut. Filsafat Islam selalu didasari oleh sebuah dasar yang untuk berbentuk kitab suci Al-Quran. Filsafat Islam dikaitkan dengan bahasa dapat diuraikan beberapa mazhab. Misalnya dengan memaknai makna Iqra berkaitan dengan pemaknaan simbolitik. Nah, lebih detailnya, filsafat Islam itu adalah upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Nah, sedangkan tujuan filsafat Islam sendiri itu untuk membuktikan adanya Allah, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, penciptaan tersebut
tentu ada yang menciptakannya. Pemikiran yang demikian itu kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat bahasa dalam filsafat Islam. Filsafat bahasa dalam pandangan filsafat Islam tentang sejarah bahasa atau awal mula bahasa yang ada di dunia dan dipercaya sebagai media pengantar sebuah informasi. Salah satu bentuk adanya bahasa yaitu bahasa yang terbentuk tertulis tentang kehidupan Rasul dan para sahabat, atau bahkan bahasa yang digunakan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Banyak para pakar yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa yang digunakan untuk proses berpikir dianggap lebih terlambat jika dibandingkan filsafat Yunani. Pendapat dari Mustafa 1977 yang menyatakan bahwa pembicaraan dasar filsafat dalam segi keilmuan pasti selalu dihubungkan dengan Yunani, karena daerah tersebut adalah sebagai tempat lahirnya tokoh-tokoh yang memunculkan ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang sudah disampaikan atau dipaparkan di layar PowerPoint sudah disampaikan oleh beberapa materi yang bertugas pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya Lidiana Anggraini sebagai moderator pada kesempatan kali ini ingin undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada bahasa ataupun tata kalimat yang kurang berkenan, karena manusia itu tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.